Bayangkan sebuah peta kuno dari abad ke-12 diciptakan oleh seorang ilmuwan Muslim jenius yang konon menyimpan rahasia lokasi Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum misterius yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda besar kiamat. Dalam surah Al-Kahfi 1894, mereka digambarkan sebagai perusak bumi yang dikurung oleh Zulkarnain di balik tembok besi dan tembaga yang kokoh, sebuah rahmat ilahi yang akan hancur pada akhir zaman. Muhammad Al-Idrisi dengan tabula Rogeriananya tidak hanya memetakan dunia dengan akurasi luar biasa untuk zamannya, tetapi juga mencoba mengungkap lokasi tembok legendaris ini di wilayah pegunungan Kaspia. Bagaimana peta ini menghubungkan narasi suci Al-Quran dengan realitas geografis? Dan mengapa kisah Ya'juj dan Ma'juj terus memikat imajinasi umat Islam hingga kini? Mari jelajahi perpaduan epik antara iman, sains, dan misteri dalam peta yang mengubah cara kita memahami tanda-tanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian pertama, latar belakang Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran dan konteks Islam pendahuluan. Ya'juj dan Ma'juj dalam narasi keislaman dalam ajaran Islam. Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj, adalah dua entitas yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Kisah mereka muncul dalam dua surah utama, yaitu surah Al-Kahfi 18:843 surah 1 dan surah Al-Anbiya 21:995-96. Mereka digambarkan sebagai kaum yang membuat kerusakan besar di muka bumi, sehingga memerlukan intervensi ilahi melalui seorang hamba, Allah yang saleh, yaitu Zulkarnain, untuk mengurung mereka di balik tembok besar. Kisah ini tidak hanya menjadi simbol eskatologi Islam, tetapi juga memicu rasa ingin tahu umat manusia selama berabad-abad, termasuk dalam hal lokasi geografis mereka. Pada abad ke-12, seorang ilmuwan Muslim terkenal, Muhammad Al-Idrisi, menciptakan sebuah peta dunia yang dikenal sebagai tabula Rogeriana. Peta ini menjadi sorotan karena diduga memuat petunjuk tentang lokasi Ya'juj dan Ma'juj, yang menurut beberapa sumber berada di wilayah tertentu di belahan bumi utara. Dalam bagian pertama ini, kita akan membahas latar belakang Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, konteks sejarah penciptaan peta Al-Idrisi, dan mengapa peta ini dianggap penting dalam diskusi eskatologi Islam. Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dalam dua konteks utama. Pertama, dalam surah Al-Kahfi ayat 83:11, kisah Zulkarnain diceritakan sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu, supaya kamu membuat dinding penghalang antara kami dan mereka?" Tenekis Al-Kahfi 83:94, https://quran.kemenak.go.id. Ayat ini menjelaskan bahwa Zulkarnain, seorang penguasa yang saleh, diminta oleh suatu kaum untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal sebagai perusak. Zulkarnain kemudian membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk mengurung mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut, maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, "Dinding, ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh.
dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kuisi Al-Kahfi 19:7 membau 8. Kedua, dalam surah Al-Anbiya ayat 96, Al-Quran menyebutkan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Qiyas Al-Anbiya 96. Ayat ini menegaskan bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain bersifat sementara dan akan runtuh menjelang kiamat, memungkinkan Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar dan menyebabkan kekacauan besar. Dalam tradisi Islam, mereka digambarkan sebagai kaum yang sangat banyak jumlahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara Ya'juj dan Ma'juj, seramai 999 dan dari kalian satu. H.R. Al-Bukhari. Kisah ini menimbulkan berbagai interpretasi tentang identitas, lokasi dan sifat Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa ulama, seperti Ahmad Mustafa Al-Maraghi, mengaitkan mereka dengan bangsa-bangsa seperti Tatar dan Mongol yang dikenal karena sifat destruktif mereka di masa lalu. Namun lokasi pasti mereka tetap menjadi misteri yang membawa kita pada peta Al-Idrisi Muhammad Al-Idrisi. Sang kartografer Muslim Muhammad Al-Idrisi, si besar 1165 adalah seorang ilmuwan Muslim kelahiran Ceuta, Afrika Utara, yang kemudian bekerja di istana Raja Roger II di Sisilia. Ia dikenal sebagai salah satu kartografer terbesar pada masa abad pertengahan, dengan karyanya yang paling terkenal adalah Tabula Rogeriana, Bases Penas 24M. Peta ini yang disusun selama 15 tahun merupakan representasi dunia yang sangat akurat untuk zamannya, menggabungkan pengetahuan geografis dari berbagai sumber, termasuk pengalaman Al-Idrisi sendiri sebagai penjelajah, catatan pedagang, dan literatur ilmiah sebelumnya. Al-Idrisi tidak hanya membuat peta, tetapi juga menulis ensiklopedia geografis berjudul Kitab Nuzhat Al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Afaq, buku kesenangan bagi orang yang ingin menjelajahi dunia, yang dikenal sebagai Kitab Al-Rujari, untuk menghormati Raja Roger II. Buku ini berisi penjelasan rinci tentang geografi dunia, termasuk deskripsi wilayah-wilayah yang dianggap misterius, seperti lokasi yang diduga terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Peta Al-Idrisi menarik perhatian karena orientasinya yang unik, dengan wilayah selatan berada di bagian atas peta, berbeda dari konvensi modern. Dalam peta ini, ia mencatat berbagai wilayah, termasuk Al-Waqwaq, diduga Pulau Sumatera, Ash-Shin, Cina, Semenanjung Arab, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Salah satu bagian yang menjadi sorotan adalah wilayah yang disebut Al-Jazira Al-Khadra, Pulau Hijau, yang oleh beberapa peneliti dianggap sebagai lokasi Ya'juj dan Ma'juj. Selain itu, peta ini juga menyebutkan Pegunungan Kaspia, yang diduga sebagai tempat tembok Zulkarnain, misteri lokasi Ya'juj dan Ma'juj dalam peta Al-Idrisi. Menurut beberapa sumber, peta Al-Idrisi menunjukkan lokasi Ya'juj dan Ma'juj di wilayah antara Georgia, Armenia, dan Azerbaijan di dekat Pegunungan Kaspia. Wilayah ini dianggap signifikan karena adanya bekas tembok yang terbuat dari besi dan tembaga, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Dalam kitab Nuzhat Al-Mushtaq, Al-Idrisi juga mencatat ekspedisi Salam Al-Tarjuman, seorang pengembara yang diutus Khalifah Abbasiyah Al-Watsiq untuk menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Salam melaporkan adanya pintu besi besar di antara dua gunung yang dijaga oleh penduduk setempat dengan ritual memukul pintu 3 kali sehari untuk memastikan Ya'juj dan Ma'juj masih terkunci di dalam. Namun, apakah lokasi ini benar-benar tempat Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran? Para ulama dan sejarawan memiliki pandangan berbeda. Beberapa, seperti Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya, mengusulkan bahwa tembok tersebut berada di distrik Hisar, Uzbekistan, di celah sempit antara gunung-gunung, yang dikenal sebagai Bab Al-Hadid, pintu besi. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa tembok ini mungkin berada di antara Samarkand dan India, atau bahkan terkait dengan tembok besar Cina, meskipun teori terakhir ini kurang diterima dalam tradisi Islam. Signifikansi peta Al-Idrisi. Dalam konteks Islam, peta Al-Idrisi bukan hanya karya kartografi, tetapi juga
cerminan dari pengetahuan dan imajinasi umat Islam pada masa itu tentang dunia dan tanda-tanda kiamat. Dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar entitas geografis, tetapi juga simbol kekacauan dan ujian besar menjelang akhir zaman. Peta ini menjadi penting karena mencoba menghubungkan narasi Al-Quran dengan realitas geografis. Meskipun dengan keterbatasan pengetahuan abad ke-12, kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam peta Al-Idrisi juga mencerminkan bagaimana ilmu pengetahuan dan agama saling berinteraksi pada masa keemasan Islam. Al-Idrisi sebagai seorang Muslim tidak hanya mengandalkan observasi empiris, tetapi juga merujuk pada teks suci dan tradisi lisan untuk memahami dunia. Dengan demikian, peta ini menjadi jembatan antara iman dan sains yang tetap relevan dalam diskusi modern tentang eskatologi Islam. Penutup bagian pertama ini telah membahas dasar-dasar Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, peran Zulkarnain dalam mengurung mereka, dan pengenalan terhadap peta Al-Idrisi sebagai karya monumental yang diduga memuat lokasi mereka. Peta ini tidak hanya menawarkan wawasan geografis, tetapi juga memicu perdebatan tentang hubungan antara teks suci dan realitas fisik. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam detail peta Al-Idrisi, metode pembuatannya, dan bagaimana ia menggambarkan lokasi Ya'juj dan Ma'juj secara spesifik. Bagian kedua, Tabula Rogeriana dan representasi Ya'juj dan Ma'juj pendahuluan. Keunikan Tabula Rogeriana pada abad ke-12, Muhammad Al-Idrisi, seorang kartografer dan geograf Muslim terkemuka, menciptakan Tabula Rogeriana, sebuah peta dunia yang dianggap sebagai salah satu karya kartografi paling maju pada masanya. Peta ini, yang dibuat atas perintah Raja Roger II dari Sisilia, tidak hanya mencerminkan pengetahuan geografis yang luas, tetapi juga mengintegrasikan elemen-elemen teologi Islam termasuk petunjuk tentang lokasi Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam bagian kedua ini, kita akan menjelajahi detail pembuatan Tabula Rogeriana. Bagaimana peta ini menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj dan mengapa peta ini dianggap sebagai satu-satunya peta yang menyebut lokasi mereka. Pembuatan Tabula Rogeriana. Proses dan metodologi Tabula Rogeriana adalah hasil dari kerja keras Al-Idrisi selama lebih dari 15 tahun. Peta ini disusun dengan metode yang sangat sistematis untuk zamannya, menggabungkan observasi langsung, wawancara dengan pelancong dan pedagang, serta penelitian dari sumber-sumber tertulis seperti karya Ptolemy, geograf Yunani, dan literatur Islam sebelumnya. Al-Idrisi bekerja di Istana Sisilia, yang pada masa itu merupakan pusat perpaduan budaya Islam, Kristen, dan Bizantium. Keragaman ini memungkinkan Al-Idrisi untuk mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Proses pembuatan peta dimulai dengan pengumpulan data geografis. Al-Idrisi mengutus ekspedisi untuk memverifikasi informasi, termasuk rute perdagangan dan deskripsi wilayah-wilayah yang jauh. Ia juga menggunakan teknik proyeksi peta yang canggih, meskipun peta ini memiliki orientasi terbalik dibandingkan peta modern, dengan wilayah selatan berada di bagian atas. Peta ini dibagi menjadi 70 bagian, yang masing-masing mewakili wilayah tertentu dari dunia yang dikenal pada saat itu, mulai dari Eropa, Afrika, hingga Asia. Selain peta itu sendiri, Al-Idrisi menulis kitab Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq, sebuah ensiklopedia geografis yang mendampingi Tabula Rogeriana. Buku ini berisi penjelasan rinci tentang setiap wilayah, termasuk iklim, penduduk, budaya, dan fitur geografis. Dalam konteks Ya'juj dan Ma'juj, Al-Idrisi merujuk pada narasi Al-Quran dan laporan-laporan ekspedisi, seperti perjalanan Salam al-Tarjuman untuk menentukan lokasi tembok Zulkarnain. Representasi Ya'juj dan Ma'juj dalam Tabula Rogeriana salah. Satu aspek paling menarik dari Tabula Rogeriana adalah upaya Al-Idrisi untuk memetakan lokasi Ya'juj dan Ma'juj yang dianggap sebagai entitas misterius dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi 1894, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang membuat kerusakan di bumi, sehingga Zulkarnain membangun tembok besar untuk mengurung mereka. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi.
maka bolehkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu, supaya kamu membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Sanikis Al-Kahfi 94, https://quran.kemenag.go.id. Dalam tabula Rogeriana, Al-Idrisi menempatkan lokasi Yakjuj dan Makjuj di wilayah utara, dekat pegunungan Kaspia, yang kini mencakup wilayah Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Peta ini menggambarkan sebuah tembok besar di antara dua gunung, yang dianggap sebagai tembok Zulkarnain. Wilayah ini juga disebut sebagai Sat Ya'juj wa Ma'juj, tembok Yakjuj dan Makjuj, dalam beberapa sumber Islam klasik. Menurut catatan Al-Idrisi dalam kitab Nuzhat Al-Mushtaq, tembok ini terletak di daerah yang sulit diakses, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan lembah-lembah curam. Ia merujuk pada laporan Salam Al-Tarjuman yang diutus oleh Khalifah Abbasiyah Al-Watsiq pada abad ke-9 untuk menyelidiki tembok tersebut. Salam melaporkan bahwa tembok itu terbuat dari besi dan tembaga, sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Kemudian, dia menempuh jalan yang lain. Hingga apabila dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Qaus Al-Kahfi 92-93. Salam juga mencatat bahwa tembok itu dijaga oleh penduduk setempat yang melakukan ritual memukul tembok 3 kali sehari untuk memastikan bahwa Yakjuj dan Makjuj masih terkunci di dalam. Al-Idrisi mengintegrasikan laporan ini ke dalam petanya, menjadikannya sebagai salah satu sumber utama untuk lokasi Yakjuj dan Makjuj. Namun, representasi ini tidak tanpa kontroversi. Beberapa peneliti modern berpendapat bahwa lokasi yang disebutkan Al-Idrisi mungkin merujuk pada tembok-tembok kuno di Kaukasus, seperti tembok Derbent di Dagestan, Rusia, yang dibangun oleh Kekaisaran Persia untuk menahan serangan bangsa nomaden. Tembok Derbent, yang juga dikenal sebagai Bab al-Abwab, gerbang-gerbang, terbuat dari batu dan logam, dan lokasinya sesuai dengan deskripsi geografis dalam peta Al-Idrisi. Namun, apakah tembok ini benar-benar tembok Zulkarnain tetap menjadi subjek perdebatan. Konteks historis dan ilmiah pembuatan tabula Rogeriana terjadi pada masa keemasan Islam, ketika ilmu pengetahuan dan eksplorasi geografis berkembang pesat. Pada abad ke-12, dunia Islam memiliki tradisi kartografi yang kaya, yang dipengaruhi oleh karya-karya Yunani, Persia, dan India. Al-Idrisi sebagai seorang Muslim tidak hanya mengandalkan observasi empiris, tetapi juga merujuk pada teks suci seperti Al-Quran untuk memahami dunia. Dalam hal Yakjuj dan Makjuj, ia berusaha menghubungkan narasi Al-Quran dengan realitas geografis, meskipun dengan keterbatasan pengetahuan pada masa itu. Peta Al-Idrisi juga mencerminkan pandangan kosmologi Islam di mana dunia dibagi menjadi 7 iklim akalim, sebuah konsep yang diwarisi dari geograf Yunani. Dalam pandangan ini, Yakjuj dan Makjuj dianggap berada di wilayah iklim ke-7, yaitu wilayah utara yang dingin dan misterius. Wilayah ini sering diasosiasikan dengan bangsa-bangsa nomaden seperti Scythian atau Mongol, yang dalam sejarah Islam dikaitkan dengan Yakjuj dan Makjuj karena sifat destruktif mereka. Selain itu, peta ini juga menunjukkan pengaruh cerita-cerita lisan dan literatur eskatologi Islam. Misalnya, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj akan muncul menjelang kiamat sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya 21:96. Hingga apabila dibukakan tembok Yakjuj dan Makjuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. QS Al-Anbiya 96. Al-Idrisi mungkin memasukkan lokasi mereka dalam peta untuk memberikan konteks visual bagi umat Islam tentang tanda-tanda kiamat ini. Dengan demikian, tabula Rogeriana tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi, tetapi juga sebagai representasi teologis tentang akhir zaman. Tantangan dalam interpretasi lokasi. Meskipun tabula Rogeriana dianggap sebagai peta yang menyebut lokasi Yakjuj dan Makjuj, ada beberapa tantangan dalam interpretasinya. Pertama, peta ini dibuat dengan skala dan akurasi yang terbatas dibandingkan teknologi modern, sehingga sulit untuk memastikan lokasi pasti yang dimaksud Al-Idrisi. Kedua,
Deskripsi Yakjuj dan Makjuj dalam Al-Quran bersifat simbolis yang memungkinkan interpretasi bahwa mereka bukan hanya entitas fisik, tetapi juga representasi kekacauan sosial atau moral. Beberapa ulama modern seperti Said Qutbah dalam tafsirnya Fi Zilal Al-Quran berpendapat bahwa Yakjuj dan Makjuj mungkin tidak terbatas pada satu bangsa atau lokasi, melainkan simbol dari kekuatan destruktif yang muncul secara periodik dalam sejarah manusia. Namun Al-Idrisi tampaknya mengambil pendekatan yang lebih literal, dengan menempatkan mereka di wilayah geografis tertentu berdasarkan laporan yang tersedia pada masanya. Penutup bagian kedua ini telah membahas Tabula Rogeriana sebagai karya kartografi monumental, proses pembuatannya, dan representasi Yakjuj dan Makjuj di dalamnya. Peta ini mencerminkan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teologi Islam, dengan upaya Al-Idrisi untuk memetakan narasi Al-Quran ke dalam realitas geografis. Meskipun lokasi pasti Yakjuj dan Makjuj tetap menjadi misteri, peta ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana umat Islam abad ke-12 memahami dunia dan tanda-tanda kiamat. Pada bagian ketiga, kita akan mengeksplorasi ekspedisi Salam Al-Tarjuman dan bagaimana laporannya memengaruhi pemahaman tentang tembok Zulkarnain dalam tradisi Islam. Allahumma inni a'udzubika minan usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.